welcome back to my channel. Oh ya, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya, yang udah subscribe, like, komen, dan juga share. Pokoknya terus tonton video aku ya, yang berikutnya, oke? Cek. Nah, untuk topik kali ini aku bakalan ngebahas tentang 10 pekerjaan paling aneh sepanjang sejarah modern. Tapi sebelum ke topik pembahasan, seperti biasa, kalau misalkan nanti kalian suka, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Dan yang terakhir, yang paling penting, kalian klik tombol lonceng di bawah biar kalian gak ketinggalan informasi di YouTube channel ini. Oke? Ketika seseorang menerima tawaran pekerjaan, biasanya ada banyak sekali pertimbangan yang mesti dia pikirkan. Misalnya, yaitu apakah pekerjaan tersebut menjanjikan masa depan mereka, atau apakah sesuai dengan hasrat dan impian mereka. Tapi itu kalau kita ngebahas pekerjaan yang normal pada umumnya. Beda halnya kalau kamu sempat menjalani 10 profesi ini. Selain di upah minim, 10 pekerjaan ini juga terbilang begitu aneh, membosankan, dan bahkan terkesan menjijikan. Dan untungnya sebagian besar profesi yang tak lazim ini sudah musnah ditelan zaman. Oke, profesi yang pertama, yaitu pemecut anjing. Zaman sekarang, jika terlalu banyak anjing liar di jalanan, pemerintah biasanya akan menugaskan penangkap anjing supaya populasi hewan tersebut lebih terkontrol. Sedangkan sekitar abad 16, anjing-anjing liar biasanya ditangani oleh dog whipper atau pemecut anjing. Pada awalnya, pemecut anjing ini direkrut oleh otoritas gereja untuk mengusir anjing-anjing yang berkeliaran di sekitar halaman gereja. Tak peduli anjing itu peliharaan atau anjing liar, si pemecut akan mengejar anjing yang berkeliaran di tempat terlarang itu sambil mengayunkan cemeti sebelum menggiring anjing itu keluar. Bayaran untuk profesi ini sangat begitu kecil. Salah satu gereja di Inggris pernah mencatat kalau mereka membayar dog whipper di tahun 1604 sebesar 7 pence per tahun atau kurang lebih 1.200 rupiah. Profesi yang kedua yaitu resurreksionis. Resurreksionis bisa disebut juga sebagai pencuri mayat. Walau termasuk pekerjaan ilegal, jasa pencuri mayat ini sangat dibutuhkan pada akhir abad ke-18 oleh sekolah dan universitas medis. Pasalnya pada waktu itu ilmu anatomi mulai mengalami perkembangan yang signifikan. Resurreksionis ini akan direkrut untuk menyediakan mayat yang belum membusuk untuk penelitian. Tentunya pekerjaan semacam ini tidak mudah. Selain harus mencari orang yang baru saja dimakamkan, resurreksionis ini pun harus bekerja diam-diam tanpa ketahuan oleh orang lain. Terkadang mereka harus menggali terowongan tanah untuk mencapai mayat yang diincar, dan juga untuk menghindari resiko dicurigai oleh banyak orang. Namun bayaran yang diperoleh profesi ini ternyata cukup menjanjikan. Satu set gigi mayat bisa dihargai 50 pound sterling atau setara dengan 1 juta rupiah. Gak heran makanya jika beberapa resurrectionist ini ada yang nekat membunuh demi memenuhi permintaan kliennya. Untuk profesi yang ketiga yaitu sin eater. Mungkin bisa dibilang sin eater adalah pekerjaan yang paling ganjil dalam daftar ini. Kenapa? Karena sin eater atau pemakan dosa dibayar untuk menyerap dosa-dosa yang sedang sekarat supaya mereka masuk surga. Ritual penyerapan dosa ini meliputi makan dan minum di samping orang yang sedang menunggu ajalnya. Konon, semakin banyak makanan yang dimakan, semakin banyak pula dosa yang diserap oleh si pemakan dosa itu. Wow. Sekilas tugas pemakan dosa ini memang gak terlalu sulit, tapi konsekuensi sosial yang harus ditanggung pemakan dosa ini ternyata cukup berat. Karena pekerjaannya menyerap dosa-dosa orang, pemakan dosa dianggap manusia kotor, menjijikan,
dan cenderung dijauhi oleh masyarakat desa. Bahkan mereka hanya dipanggil ketika sedang diperlukan saja. Bayaran yang mereka terima pun gak seberapa. Profesi yang keempat, tukang cukur abad pertengahan. Jika kamu hidup di zaman pertengahan dan hendak mencukur, pastikan kamu memilih pelayanan yang benar di tukang cukur tersebut. Karena apa? Sebab di daftar menunya kemungkinan besar kamu bakalan melihat kata amputasi, pembenahan, buang darah, bahkan trenpanasi, yaitu pelubangan kepala. Tidak hanya mencukur janggut saja, ternyata tukang cukur zaman dahulu itu merangkap sebagai dokter bedah. Kebanyakan tukang cukur zaman dulu nggak pernah mempelajari secara khusus tentang ilmu bedah atau anatomi. Tapi saat itu mereka tetap menjalani berbagai prosedur pengobatan berbahaya di samping menata rambut pelanggannya. Dan untuk profesi yang kelima ada the whipping boy. Pada abad 16 sampai 18 Masehi, pangeran kerajaan Inggris yang masih kecil sering ditemani oleh whipping boy. Selain menjadi teman bermain, whipping boy merupakan adalah kambing hitam yang akan menerima hukuman atau pisik ketika pangeran berbuat nakal. Tak ada yang berani memukul pangeran selain raja. Guru pribadi pangeran saja bisa dipenggal jika ketahuan menyakiti putra raja. Jadi untuk menegakkan keadilan, whipping boy harus rela menanggung semua kesalahan pangeran. Dan yang keenam ada groom of the stool. Menjadi groom of the stool di keluarga kerajaan merupakan suatu kehormatan bagi pelayan kerajaan zaman dahulu. Soalnya profesi ini memungkinkan pekerjanya untuk lebih dekat dengan kehidupan pribadi bangsawan. Tugasnya yaitu membersihkan tubuh raja tak terkecuali bagian bokongnya. Dan yang ketujuh, ada gong farmer. Jika tidak ada air mengalir, bagaimana cara orang zaman dulu membersihkan kotoran? Nah, caranya yaitu dengan menyewa gong farmer. Pada dasarnya, tugas gong farmer ini adalah untuk mengumpulkan kotoran-kotoran manusia dari rumah ke rumah. Hampir di setiap desa di Inggris memiliki gong farmer. Karena pekerjaannya bisa mengganggu aktivitas masyarakat, maka gong farmer biasanya memulai tugas mereka di malam hari sampai pagi hari. Meskipun bayaran yang mereka dapatkan cenderung tinggi, gong farmer acap kali mesti kerja lembur untuk membuat lubang penampung kotoran. Mereka pun sering mendapatkan perlakuan kurang sedap dari masyarakat. Dan profesi yang kedelapan yaitu pemasang bom petard. Petard adalah peledak yang banyak digunakan pada masa Perang Sipil Amerika. Biasanya bom ini dipakai untuk menghancurkan pintu atau bangunan kecil. Tapi petard tidak bisa meledak dengan sendirinya, yaitu harus ada yang menyulut sumbunya supaya meledak. Dan itulah tugas si pemasang bom petard. Setelah bomnya diletakkan di target sasaran, petardier atau pengebom menyulut sumbu dan biasanya segera menjauh agar tidak terkena ledakan. Kurang lebih prinsipnya hampir mirip kayak petasan. Seperti yang kamu tahu, bom ini nggak menggunakan teknologi canggih. Jadi jika mesium misalnya, bom tersebut bisa berlangsung meledak dan membunuh si pemasang bomnya. Dan ternyata kecelakaan semacam itu memang sering terjadi. Oke, untuk profesi yang ke-9 yaitu manusia alarm. Sebelum ada jam alarm, terdapatlah manusia alarm. Asal mau membayar jasa mereka, orang zaman dulu nggak usah perlu takut bangun kesiangan. Setiap pagi manusia alarm akan membangunkan kliennya dengan cara mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan tongkat panjang. Pekerjaan yang juga disebut knocker up ini pertama kali ada sekitar awal era industrialisasi di Inggris dan Irlandia. Para knocker up bisa ditemukan dengan mudah di jalanan dengan membawa senjata pamungkas mereka yaitu tongkat kayu panjang.
Dan profesi yang terakhir yaitu punkawalah. Punkawalah bisa juga disebut manusia kipas bertanggung jawab atas suhu udara di sekitar penguasa kolonial yang sedang bersantai. Pada masa pemerintahan Inggris di India dan di Pakistan, kipas dinding termasuk barang yang baru. Bukan yang aku maksud itu kipas angin otomatis seperti yang kalian bayangkan, melainkan kipas mekanik yang akan bekerja jika ada orang yang menarik tuasnya berulang-ulang. Nah, itulah tugas punkawalah. Selama berjam-jam mereka mesti berdiri di suatu tempat sambil menarik kontrol kipas agar tetap bekerja. Ketika di luar ruangan pun punkawalah meski siap mengipasi pemimpin koloni dengan kipas biasa. Nah teman-teman, itulah 10 profesi yang udah gak bisa kita temukan lagi di zaman sekarang ini. Apakah di antara 10 profesi itu kalian ada yang minat? Kalau aku gak sih. Nah, kalau misalkan kalian minat, kalian boleh cari lowongan kerjanya ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, seperti biasa jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Dan yang terakhir yang paling penting, kalian klik tombol lonceng di bawah biar kalian gak ketinggalan informasi di YouTube channel ini. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.